Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Fauzi dan rekan saya Nurul Mukarramah. Di sini kami akan membahas mengenai kasus 5, yaitu aplikasi CLSM untuk pemantauan keamanan pangan berbasis kelautan. Berikut pemaparan materinya. Nanopartikel logam oksida merupakan material yang banyak digunakan pada industri, khususnya industri kosmetik, elektronika, dan juga tekstil. Industri tersebut dapat menghasilkan limbah yang mengandung nanopartikel logam sehingga dapat memberikan efek toksik bagi lingkungan perairan dan akan menyebabkan bioakumulasi pada organisme, contohnya bulu babi. Merujuk pada jurnal yang kami gunakan yaitu Falugi et al. 2011 menggunakan desain penelitian sebagai berikut. Yang pertama, preparasi sampel. Bulu babi dewasa berukuran 50-60 mm bebas cemaran ditreatment dengan wadah berisi air laut selama 1 minggu dengan rasio 1:10 liter, dan air laut yang digunakan telah disaring dan juga dipasteurisasi. Lalu dilakukan pembuatan larutan bubuk NPS yang terdiri dari SNO2, CEO4, dan juga Fe3O4 yang dilarutkan dengan air laut dan dihomogenkan. Lalu 1 mili diberikan kepada bulu babi dengan alat suntik dengan menyuntikkan larutan kepada bulu babi melalui mulutnya. Lalu bulu babi disimpan dalam wadah sesuai dengan larutan yang diberikan selama 5 hari dan diambil sel selomositnya menggunakan suntikan. Yang kedua yaitu pewarnaan yang dilakukan dengan menggunakan sampel cairan selomosit yang diletakkan pada slide kaca. Lalu diberikan reagen dan didiamkan selama 3 menit. Reagen yang digunakan yaitu larutan propidium iodida 4% yang digunakan untuk memvisualisasikan inti sel. Yang kedua yaitu WGA yang telah dikonjugasikan dengan fluoresen isotiosianat atau FITC yang akan memvisualisasikan lisosom. Dan yang ketiga yaitu fluoresen DIO C6 yang akan memvisualisasikan retikulum endoplasma. Yang selanjutnya yaitu pengujian dengan CLSM tipe Leica TCS SP5 AOBS yang dilakukan dengan meletakkan slide kaca yang telah dilakukan pewarnaan tadi di mikroskop CLSM. Lalu ukuran pinhole di set pada 1 iris unit dan lensa objektif dengan pembesaran 63 kali dan numerical aperture 1,4 menggunakan teknik inersi minyak. Lalu laser diaktifkan sesuai dengan jenis fluoresen yang digunakan tadi, lalu didapatkan hasil berupa gambar distribusi fluoresen pada sampel. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai interpretasi data dan pembahasan. Berikut merupakan hasil deteksi dari confocal laser scanning microscope pada sel bulu babi yang terkontaminasi oleh NP oksida logam. Berikut merupakan gambar hasil deteksi dari confocal laser scanning microscope pada sel bulu babi yang terkontaminasi oleh NP oksida logam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesimen akan menelan NP oksida logam setelah 5 hari perlakuan. NP oksida logam mengacu pada senyawa kimia yang tersusun atas unsur neptunium atau NP dan oksigen atau O. Akumulasi NP oksida logam pada sel bulu babi menyebabkan penurunan regulasi protein. Penurunan regulasi protein tersebut disebabkan karena ketidakmampuan sel bulu babi dalam menghilangkan NP oksida logam dalam tubuhnya. Penurunan regulasi tersebut mencakup penghambatan proses replikasi, kemudian pendegradasi mRNA, kemudian penghambatan proses translasi dan pendegradasian protein yang akan terbentuk. Untuk kesimpulan dari penyampaian materi yang telah kita bahas, yakni diperlukan kehati-hatian
dalam penggunaan dan pembuangan NP oksida logam agar tidak mencemari lingkungan. Contoh fenomena dari NP oksida logam terjadi pada sel imun bulu babi yang telah kita bahas sebelumnya. Penyerapan selomosid fagostik merupakan metode yang dapat mendetoksifikasi partikel asing tersebut dalam tubuh sel bulu babi. Sel fagostik merupakan sel-sel yang melapisi rongga tubuh invertebrata yang dapat menelan, kemudian menghancurkan dan mengekskresikan partikel asing yang berbahaya dari tubuhnya. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.